Puluhan nasabah BRI unit Talang Padang Tanggamus mendadak kehilangan saldo. Penjagaan pintu masuk Kota Bandar Lampung diperketat. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Puluhan nasabah BRI unit Talang Padang Tanggamus panik. Saldo di rekening mereka mendadak raib. Nasabah berharap BRI dapat mengganti saldo yang raib. Pemirsa bersama saya, Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Puluhan nasabah mendatangi Bank Rakyat Indonesia BRI unit Talang Padang Tanggamus. Nasabah panik setelah mendapat pemberitahuan adanya transaksi penarikan secara tiba-tiba. Kerugian nasabah dari nominal 5 hingga belasan juta rupiah. Puluhan nasabah mendatangi BRI unit Talang Padang Tanggamus mempertanyakan tabungan mereka yang raib secara tiba-tiba. Nasabah tidak menarik saldo lewat ATM, akan tetapi mendapatkan pemberitahuan telah melakukan transaksi. Nasabah berharap BRI dapat menjelaskan peristiwa ini, sekaligus mengganti seluruh saldo nasabah yang hilang secara tiba-tiba tersebut. Kan hari Sabtu kemarin tanggal 26 ada SMS pemberitahuan dari BRI. Itu ada penarikan melalui ATM, sedangkan ATM-nya sama saya. Saya juga nggak narik waktu itu kan. Terus dicek ke Bank BRI Talang Padang, ternyata saldonya berkurang sebanyak 10 juta. Harapannya supaya BRI bisa mengembalikan uang yang hilang buat saya pribadi dan nasabah-nasabah yang lainnya juga. Nasabah berharap kejadian ini tidak terulang. Hingga saat ini belum ada pertanyaan resmi dari BRI unit Talang Padang Tanggamus. Nasabah dapat mengunjungi BRI Pringsewu untuk mendapatkan keterangan. Jumlah nasabah yang mengalami kerugian diperkirakan mencapai 30 orang. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Nasabah BRI unit Talang Padang yang mengalami kehilangan saldo secara tiba-tiba melapor ke Polsek Talang Padang. Pihak aparat meminta nasabah untuk melapor ke Polsek Tanggamus karena peristiwa tersebut termasuk kejahatan cyber. Hingga handphone saya berdering terus berturut-turut begitu. Agus Munanda, warga Talang Padang, merupakan salah satu nasabah BRI unit Talang Padang yang kehilangan saldo secara tiba-tiba. Dia mengatakan pada Minggu siang saat sedang bersama keluarga besarnya mendapatkan pemberitahuan dari BRI. BRI memberitahukan jika adanya sukses bertransaksi dengan pola penarikan per setengah menit. Setelah mendapatkan notifikasi, Agus mengecek ke BRI Talang Padang untuk memastikan jumlah saldo. Saldo Agus berkurang. Dia langsung mengalihkan sisa saldo ke rekening di bank lain. Kemudian saya langsung cek ke ATM BRI yang ada di Kecamatan Talang Padang. Saldonya tinggal 17 juta, padahal tadinya 32 juta sekian. Nah, kemudian yang 17-nya saya pindah rekeningkan. Jadi sehingga saldonya tinggal kurang lebih 105.000. Langkah-langkah tadi saya berpikir kemudian jam 5 sore saya lapor ke Polsek Talang Padang. Kemudian di SPK Polsek Talang Padang. Jawabannya adalah ini kejahatan cybercrime. Jadi karena kejahatan cyber nanti laporannya ada di unitnya di Polres Tanggamus. Tapi laporan belum bisa diterima. Jadi ditindaklanjuti besok hari Senin karena kebetulan tanggal 27-nya hari Minggu. Setelah ada klarifikasi dari pihak BRI-nya karena rekening saya ada di BRI. Beragam tanggapan negatif dari para nasabah tersebut. Tetapi nasabah ingin agar BRI mengganti seluruh saldo yang raib secara tiba-tiba. 3 dari puluhan nasabah yang merugi adalah Sundari sebesar 14,9 juta rupiah, Siti Alfia 17 juta, dan Agus Munanda 10 juta.
Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus syarat penumpang masuk ke jurang dengan kedalaman sekitar 50 meter di Kabupaten Lampung Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Sebanyak 2 dari 8 penumpang mengalami luka ringan. Kecelakaan terjadi di Jalan Pemangku Limau Kunci, Pekon, Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit. Mobil Toyota Innova bernomor polisi BG 666SJ berpenumpang rombongan keluarga yang hendak berlibur ke puncak terperosok ke jurang. Minibus membawa 8 penumpang melakukan perjalanan dari Kayu Agung, Sumatera Selatan menuju tempat wisata negeri di atas awan, Limau Kunci, Lampung Barat. Pada saat melewati tanjakan terjal, tiba-tiba tenaga mobil hilang dan mobil mundur dan kemudian jatuh ke jurang sedalam 50 meter. Pengemudi Iswandi merupakan warga Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pria 52 tahun ini melakukan perjalanan menuju tempat wisata Sunrise Point Limau Kunci menggunakan bantuan aplikasi Google Maps. Sesampainya di tempat kejadian, saat melewati jalur tanjakan terjal, tiba-tiba tenaga mobil hilang dan seketika mobil mundur dan masuk ke jurang. Kalau informasinya maka tadi pagi katanya ada mobil masuk jurang. Nah, makanya aku kesini ngeliat. Sebabnya apa kok bisa masuk jurang? Katanya mundur, Pak. Itu katanya pas mau naik ke atas itu ikut Google Maps ya Pak? Iya. Nah, dia udah masuk. Ada berapa orang Pak informasi di dalam mobil itu? Ada 8. 8 orang? Iya. Terus tapi nggak ada korban kan Pak ya? Nggak ada. Terus sekarang kemana para pengendaranya itu? Pada pengarah tepat Pak Tulus ya. Pak Tulus. Diobati di sana? Iya. Asalnya dari mana katanya Pak? Asal dari Oki, Pak. Dari Oki di mana? Palembang. Kayu Agung. Korban luka dirawat di rumah warga sekitar. Identitas korban yaitu supir Iswandi mengalami luka ringan, Siti Irianti 52 tahun mengalami luka ringan memar di bagian punggung, sementara 6 penumpang lainnya atas nama Dini Maharani 16 tahun, Windy Mailina 23 tahun, M Azhari 19 tahun, Siva 6 tahun, Rada 4 tahun, serta Rizky 2 tahun tidak mengalami luka. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Menghadapi arus balik libur Natal dan Tahun Baru, ASDP Pelabuhan Bakauheni menambah loket untuk penumpang kendaraan. Pelayaran juga berupaya pelayaran di Selat Sunda dapat lebih cepat dari biasanya. Sebelumnya terdapat 7 loket reguler yang melayani kendaraan roda 4. Pada libur Natal dan Tahun Baru ini dilakukan penambahan sebanyak 4 unit. Sementara untuk loket kendaraan roda 2 dari 1 unit menjadi 4 unit. Sedangkan loket dermaga eksekutif masih seperti semula, yakni 6 unit. Semua pengguna jasa penyeberangan diwajibkan menggunakan aplikasi scan barcode untuk mendapatkan tiket kapal. Dengan sistem ini, pelayanan menjadi lebih cepat. Maksimal 10 detik per 1 unit kendaraan, sehingga penumpukan kendaraan dapat diminimalisir. Baik teman-teman, bahwa kita terus melakukan penambahan fasilitas ya termasuk loket. Loket kendaraan ini kita tambah lagi dari yang biasanya kami sudah perhitungkan. Semuanya memang kami ukur dengan jumlah selisih ya kendaraan antara Merak Bako, di mana saat ini per hari ini itu ada selisih antara Merak dan Bakauheni yang masih tinggal di sisi Bako, artinya di Sumatera. Untuk penumpang itu ada 5.000 ya penumpang pejalan kaki ada di Sumatera. Untuk roda 2 ada 6.000 selisihnya, dan untuk roda 4 ada 14.000 selisihnya. Ini yang kita antisipasi ketika nanti arus balik. Pihak pelayaran Selat Sunda berupaya memberikan pelayanan prima. Salah satunya mempercepat waktu tempuh pelayaran. Dari biasanya 2 jam 3 menit menjadi 2 jam.
Sedangkan pelayaran kapal eksekutif maksimal 1 jam 30 menit. Meski demikian, para nahkoda diminta untuk mengutamakan keselamatan penumpang, mengingat cuaca saat ini tak menentu. 31 kapal telah disiapkan untuk melayani puncak arus balik Natal yang diberikan jatuh pada hari Sabtu 2 Januari. Diharapkan pengguna jasa kapal yang melaksanakan liburan di Pulau Sumatera untuk mengatur pulang ke Pulau Jawa. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang penjagaan pintu masuk Kota Bandar Lampung diperketat. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemkot Bandar Lampung memperketat penjagaan masuknya kendaraan dari luar kota ke dalam kota. Selain posko penjagaan di 3 pintu masuk kota, Satgas Gabungan juga merazia di setiap kecamatan. Pemkot Bandar Lampung memperketat penjagaan masuknya kendaraan dari luar kota. Semua pendatang yang plat luar Lampung dicek kelengkapan surat rapid test. Bagi warga yang tidak bisa menunjukkan surat rapid test diarahkan untuk putar balik. Tim Satgas COVID-19 gabungan memeriksa semua kendaraan yang masuk di 3 pintu masuk yaitu Raja Basa, Sukaramik, dan Kemiling Bandar Lampung. Terdapat 3 kendaraan plat luar kota yaitu BH Jambi, BG Lumbuk Linggau, dan B Jakarta harus putar balik karena tidak membawa surat hasil rapid test. Bagi kendaraan luar Lampung namun berdomisili di Bandar Lampung, tim Satgas akan memberi stiker. Wali Kota meninjau lokasi pintu masuk Kota Bandar Lampung di Raja Basa untuk mengawasi kendaraan luar kota yang melewati jalan tikus. Satgas gabungan untuk merazia di setiap kecamatan. Hari ini Pak Wali. Ya, semua plat luar Lampung ya harus kita cek lagi semua kelengkapannya. Kalau ada rapid test ya lewat ya. Tapi kalau nggak ada putar balik. Ada pemasangan stiker. Ada stiker. Oh itu supaya dia lewat lagi udah lihat itu udah nggak usah kita periksa lagi. Artinya udah pernah diperiksa. Jadi nggak ada orang yang nggak sehat masuk Bandar Lampung. Orang harus sehat semua ya. Sudah 100 kendaraan yang ditolak masuk ke dalam kota karena tidak memiliki surat rapid test. Dan untuk mengantisipasi kunjungan wisatawan di lokasi-lokasi wisata mulai tanggal 31 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021, Herman juga menugaskan Satgas Gabungan melakukan patroli. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, untuk mencegah penyebaran COVID-19, calon penumpang kapal di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan wajib menjalani tes rapid antigen. Di Pelabuhan Bakauheni, dalam 1 hari, petugas kantor kesehatan pelabuhan merapid 50 orang calon penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Pelaksanaan rapid test antigen gratis, namun hanya untuk 50 orang calon penumpang. Selebihnya dikenakan biaya di bawah standar. Pemerintah memperketat aturan bepergian menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2020. Kasus COVID-19 di Indonesia belum dapat dikendalikan dan terus meningkat jumlahnya setiap hari. Sebelum memasuki loket penumpang, calon penumpang dicek suhu tubuh terlebih dahulu. Sementara jumlah calon penumpang kapal jelang Natal Tahun Baru sudah nampak memadati Pelabuhan Bakauheni. Berdasarkan data dari PT ASDP Bakauheni, pihaknya sudah menyeberangkan 32.562 orang penumpang pejalan kaki maupun di dalam kendaraan, 1.005 unit sepeda motor, 8.095 kendaraan roda 4, bus maupun truk. Sementara ini rapid test kita dengan cara sampling ataupun screening.
Jadi kita tiap hari standby di depan loket ya, untuk melakukan rapid test sebanyak 50 orang per hari. Jadi dan itu kita tawarkan kepada pengguna jasa ataupun penumpang yang akan naik ke kapal. Kita sarankan untuk mengikuti program rapid test. Apabila mereka mau ya kita rapid test. Apabila mereka menolak ataupun sudah dilakukan, maka tidak akan kita lakukan rapid test. Petugas juga menghimbau agar setiap para calon penumpang dapat menerapkan protokol kesehatan saat berada di dalam kapal agar terhindar dari penularan COVID-19. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemkab Lampung Selatan bersama Dinas Perikanan Lampung Selatan melakukan temu lapang bersama para petambak klaster tambak udang. Pemkab berharap tambak klaster ini dapat menjadi percontohan di kabupaten tersebut. Temu lapang klaster tambak udang digelar di Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang. Asisten Ekobank Burhanuddin berharap tambak klaster ini dapat menjadi percontohan. Kepala Dinas Perikanan Lampung Selatan, Meizar bersama Asisten Ekobank Burhanuddin mendampingi Dirjen Perikanan Nasional Amit Abdul Hamid melakukan penebaran benur. Acara dilanjutkan dengan penanaman pohon nangro. Pihak kehutanan telah memberikan fasilitas izin pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan sehingga masyarakat dapat mengelola kawasan ini menjadi tambak udang. Semuanya itu adalah semata-mata untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat pembudidaya udang. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Burhanuddin berterima kasih dengan dukungan pengembangan usaha tambak udang terutama oleh Dirjen Perikanan Pusat. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Al Siswadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang Rapat Paripurna DPRD Metro mengesahkan Raperda APBD 2021. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. DPRD Kota Metro menggelar sidang paripurna penandatanganan persetujuan APBD 2021 di gedung Dewan setempat. Usai disetujui, Perda APBD 2021 Kota Metro selanjutnya dapat digunakan sebagai payung hukum yang sah dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Bumi Saiwawai. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Ingat untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air dan sabun untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan APBD 2021 Kota Metro resmi disetujui. Penandatanganan persetujuan berlangsung dalam sidang paripurna DPRD Metro. Ketua DPRD Metro, Tondi MJ Nasution, memimpin langsung sidang beberapa waktu lalu. Bersama-sama memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro dengan agenda pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda Kota Metro tentang APBD tahun anggaran 2021 dan 5 Raperda Kota Metro lainnya. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wali Kota, anggota Forkopimda, Saudara Sekda, serta seluruh jajaran pemerintah daerah Kota Metro yang berkenan hadir di ruang rapat paripurna pada hari ini, serta kepada camat dan lurah Kota Metro dan jajaran pemerintah daerah Kota Metro lainnya yang juga berkenan
mengikuti rapat paripurna hari ini melalui sarana video conference yang telah disiapkan. Penandatanganan persetujuan dilakukan langsung oleh Wali Kota Metro Ahmad Khairin serta Ketua DPRD Metro Tony MG Nasution. Penandatanganan perda disaksikan oleh anggota DPRD serta SKPD di lingkungan Pemkot Metro. Sebelum penandatanganan persetujuan, Badan Anggaran DPRD Metro menyampaikan hasil pembahasan Raperda APBD 2021. Anggota Badan Anggaran Widi Isnanto membacakan hasil pembahasan Raperda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya defisit yang dialami dapat ditutupi oleh sektor pembiayaan. Dengan adanya pembahasan berupa anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah seperti tersebut di atas, maka ringkasan APBD tahun anggaran 2021 adalah sebagaimana terambil dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan badan anggaran ini. Kesimpulan, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2021 adalah hasil kerja antara Komisi DPRD Kota Metro, Badan Anggaran, dan Ketua Fraksi DPRD Kota Metro bersama tim anggaran pemerintahan daerah serta organisasi perangkat daerah Kota Metro dan telah dilaksanakan secara maksimal. Untuk kemudian dapat dilanjutkan pada pembahasan bersama seluruh anggota DPRD Kota Metro dan kiranya nanti dapat disetujui bersama pada rapat paripurna hari ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Metro. Setelah disetujui menjadi Perda APBD 2021 Kota Metro dapat digunakan sebagai payung hukum yang sah untuk menjalankan roda pemerintahan Kota Bumi Saiwawai. Alhamdulillah saham kita pemerintah daerah yang di Bank Lampung sampai dengan hari ini 21 miliar. Kalau 21 miliar itu otomatis PAD kita dari saham itu berkisar 6 sampai dengan 7 miliar, tergantung bagaimana situasi keuangan atau kesehatan keuangan di Bank Lampung. Jadi kemarin itu 19, sekian M itu APBD kita sahamnya, PAD kita itu 6,3 M. Berarti nanti kalau 21 ini mendekati 7 M setiap tahunnya. Mudah-mudahan keuangan daerah selalu sehat, sehingga di era kepemimpinan penerus saya itu nantinya juga bagaimana berpikir untuk mendapatkan PAD yang sah seperti apa yang kita lakukan ini. Sekarang mendekati 7M. Mudah-mudahan nanti kalau sampai dengan pemerintahan setelah saya, ini kalau berpikir seperti apa yang saya lakukan, paling nggak 30M. Kalau 30M berarti ini PAD-nya sudah sekitar 10M secara otomatis. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra, iNews melaporkan.